Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, wa syukru lillahi haqqa syukrihi, wassalatu wassalamu ala rasulih, wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh, assalamualaikum hayatakum. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan setiap yang mati pasti akan diberikan balasan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, presiden mati, rakyat biasa mati. Semuanya mati. Dan semua yang mati itu nanti menyesal. Orang yang tidak beriman, orang kafir menyesal. Karena setiap orang yang mati akan diperlihatkan persekot ganjaran yang akan mereka terima. Orang kafir dikatakan dalam Al-Quran, waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkarul insan anna lahu dzikra. Kemudian di ujung ayatnya, ya laitani kuntu turaba. Bahkan mereka kemudian meminta seandainya dulu mereka tidak dijadikan manusia. Mereka minta dijadikan sebagai debu saja, karena debu tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang mukmin yang tidak beramal soleh juga menyesal, minta dikembalikan ke dunia, kai na'mal amalan salihan, agar kami bisa beramal soleh. Lalu orang yang sudah beramal soleh pun ternyata juga menyesal. Orang baik pun juga ternyata menyesal. Diambil dari hadis riwayat Imam Ahmad. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengimami sholat. Beliau sebelum sholat berpaling menghadapkan wajahnya ke jamaah. Pada saat itu ia tidak mendapati seorang jamaah yang rutin datang sholat jamaah, namanya Sya'ban. Nabi pun bertanya, mana Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Lalu Nabi menunda sholatnya sampai-sampai seandainya tidak khawatir waktu sholat habis, sholat masih belum dimulai. Akhirnya Nabi pun melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat, Nabi bertanya, ada tidak yang tahu rumahnya Sya'ban? Ternyata kemudian ada jamaah yang tahu. Mereka pun kemudian mendatangi rumah Sya'ban. Ternyata jauh. Rumahnya di Palanam. Kalau berjalan kira-kira sejam. Jauh. Sampainya ke rumah Sya'ban, keluar dari rumah Sya'ban seorang perempuan yang ternyata adalah istri Sya'ban, yang menginformasikan
bahwa Sa'ban sudah meninggal. Nabi kemudian berkata, ternyata hanya kematian yang menjadikan Sa'ban tidak melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya Nabi dan para sahabat mau pulang. Tapi kemudian istri Sa'ban berkata kepada Nabi, wahai Rasul, sebelum Sa'ban meninggal beliau berseru. Yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang lebih baik. Dan yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Jadi sebelum meninggal kekuliah. Tapi kita berhusnuzon karena tidak diceritakan di situ, pasti dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena sebaik-baik perkataan yang menunjukkan seorang husnul khatimah adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu ujar Nabi, yang pertama kepada Sa'ban sebelum dia meninggal diperlihatkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah karena jauhnya rumah Sa'ban dari masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Mulai Parnam, mulai Sungai Lulut, mulai Kauman jauh-jauh datang ke sini, maka diberikan ganjaran pahala yang luar biasa, sehingga kemudian ia pun menyesal. Jadi manusia kita menyesal. Kenapa? Ya Allah, kenapa kada lebih jauh lagi rumahku daripada itu? Nang kayaknya ini sudah luar biasa hebatnya. Nah, ini tentu saja memberikan semangat bagi jamaah yang jauh-jauh ini, semakin bersemangat. Yang kedua, pada saat Sa'ban keluar mau melaksanakan sholat subuh di suatu musim yang dingin, angin bertiup sangat kencang. Kemudian Sa'ban balik ke rumah mengambil pakaian untuk melindungi dirinya dari dinginnya hawa. Di tengah jalan ia menemui seorang yang juga sedang kedinginan. Maka baju yang tadi dipakai diberikan oleh Sa'ban kepada orang tersebut. Lalu Allah perlihatkan ganjaran kenikmatan atas pemberian itu, sehingga ia pun kemudian kembali berteriak, aduh kenapa tidak yang lebih baik. Kira-kira baju yang diberikan itu masih layak tapi kurang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat Sa'ban sedang minum susu di pagi hari, datang seorang pengemis. Oleh Sa'ban dibagilah susu itu, separuh untuknya dan separuh untuk pengemis dengan ikhlas. Maka kemudian ternyata ganjaran pahalanya luar biasa sehingga ia berteriak, kenapa tidak semuanya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita berada di 10 hari terakhir di penghujung bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Nabi malam-malam diturunkannya Lailatul Qadar. Al-Qadar itu malam penentuan. Tanazzalul malaikatu war-ruh, di mana malaikat turun memenuhi bumi. Salah satunya adalah mereka turun ingin menyaksikan amalan yang tidak ada di langit, kata para ulama. Apa yang tidak ada di langit? Yang pertama, sedekah, infak, zakat kan ada di langit. Tasbih ada, tahlil ada, tahmid ada, takbir ada, rokok ada, sujud ada. Tapi infak, sedekah, zakat tidak ada. Malaikat infak, lalu malaikat yang lain
berzakat, bersedekah, ada enggak? Di bumi yang ada. Nah itu. Nah yang selebihnya adalah bahwa di bumi manusia beristighfar, bertobat kepada Allah, beristighfar. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilang. Di langit ada, malaikat kada suah salah. Coba kalau malaikat salah, malaikat Israel mencabut nyawa salah, disuruh mencabut nyawa nang laki nang bini nang diambil, kalau itu salah. Tak ada yang salah. Nah manusia tempat salah, manusia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Maka kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ini luar biasa dan Ramadan, di saat malaikat turun ini, di antaranya tadi yang pertama bahwa ada infak, sedekah, zakat yang dikeluarkan oleh manusia yang disaksikan oleh malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, semuanya ini mengajarkan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat-ayatnya yang bercerita tentang tauhid, yang bercerita tentang syariat, yang bercerita tentang kisah, semuanya mengajak kepada takwa. Dan takwa itu kalau kita peras, salah satunya adalah dalam surah Ali Imran itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang menafkahkan hartanya pada saat lapang ataupun sempit, pada saat sempit ataupun lapang. Ini adalah sesuatu amal yang sangat disukai. Bersedekah, berinfak, berzakat. Berzakat tentu saja bagi yang mampu. Berinfak, bersedekah bagi yang lapang ataupun yang sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita sedang berpuasa di akhir-akhir ini, kondisi kita saat ini dalam keadaan yang memprihatinkan bagi sebagian orang, karena kondisi dunia yang tidak menentu, yang berpengaruh kepada keadaan nasional. PHK di mana-mana, pekerjaan sulit, THR belum keluar, sehingga kemudian keadaan menjadi sedih, khawatir akan masa datang, menjadi gelisah pada masa kini. Ramadan mengajarkan kepada kita agar betul-betul bertauhid bahwa Allah yang memberikan rezeki, tetapi kemudian menguji kita agar kita betul-betul bijak di dalam menafkahkan harta kita. Keadaan negara sekarang ini mungkin kalau orang-orang BI tahu keadaan barangkali bagaimana peredaran uang, maka dianjurkan agar kita bijak di dalam menggunakan uang. Nah, untuk itu ada sebuah cerita pendek, yaitu ada seorang RT yang dikenal disiplin dalam keuangan. Pada suatu hari ia mendapatkan uang selembar 100.000 rupiah yang masih baru dan wangi. Karena senang, ia masukkan uang itu ke dalam dompetnya khusus, dan bertekad untuk tidak membelanjakannya sembarangan. Imong dapat duit 100.000. Beberapa hari kemudian bininya bertakun,
Mbak, duit 100.000 nang di dompet itu kenapa ada dipakai-pakai? Nang laki menjawab, saya masih menunggu saat yang tepat. Ini uang besar, harus digunakan dengan bijak. Kira-kira sini jarang mengikuti duit 100.000 kira-kira. Ini duit gana, biasanya yang dipakai yang receh aja, sehingga ada kai juga. Ya, bilanya belanja duit receh aja. Bila nang kertas dimasukkan ke tabungan, nang kertas dimasukkan ke tabungan. Bila belanja nang receh, ujar nang cucu kenapa kayak ini? Bilanya nang duit kertas, kasihan kayak bank dia mencetak duit. Jadi nang receh aja. Ujar nang cucu, bila pian kada memakai, untung pian aja. Kalau nang lain juga menyimpan duit kertas nang dipakai duit halus-halus saja, kada ada duit nang beredar. Jadi salah juga kalau disimpan aja terus. Nah kalau Pak RT ini kada juga. Setelah seminggu berlalu, duit itu masih utuh di dalam dompet. Lalu kemudian datang seorang kawan membawa sidin ke warung. Nah pada saat membayar, Pak RT ini mengambil dompetnya, kemudian mengeluarkan duit receh 10.000. Kemudian buru-buru memasukkan dompetnya kembali ke dalam saku. Kawannya bertakon, kenapa jadi cepat memasukkan dompet ke dalam saku? Dengan wajah serius, Pak RT ini menjawab, saya takut uang 100.000 ini ikut keluar. Dia sudah terlalu lama di dompet. Saya khawatir dia kaget kalau tiba-tiba harus berpisah dengan saya. Jadi sayang mana lawan duit disimpan. Tetapi kemudian Pak RT ini jadi sadar bahwa uang yang tidak digunakan juga tidak ada manfaatnya. Duit yang ada di dompet kada digunakan, tidak ada manfaatnya. Dan akhirnya ia menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting bagi keluarganya dan juga untuk membantu orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada disinyalir bahwa sekarang ini orang takut menggunakan uang. Karena keadaan ekonomi yang sulit ini orang takut menggunakan uang. Maka dari cerita di atas, hikmah yang bisa kita ambil bahwa jangan terlalu takut membelanjakan uang. Menyimpan uang itu baik, tapi jika terlalu takut membelanjakannya, uang itu menjadi tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, gunakan uang dengan tujuan yang benar. Belanjakan untuk kebutuhan yang penting dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kita. Rupiah itu kuat jika diputar dengan baik. Jika kita hanya menyimpan uang tanpa menggunakannya, ekonomi menjadi macet. Tapi jika kita membelanjakannya dengan bijak, perputaran uang akan membuat ekonomi semakin sehat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu intinya salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit ataupun lapang menggunakan uang dengan bijak. Kalau nang kada berduit, tentu saja perlu pengorbanan yang luar biasa untuk berinfak.
infak, sedekah ataupun apa yang lainnya bagi yang tidak mampu itu dramatis. Kalau yang punya uang tadi mudah-mudahan diberikan sifat dermawan dalam diri sehingga dia bisa menggunakan dengan bijak. Kalau yang tidak punya uang dramatis. Kalau ada orang miskin tidak punya uang, mau pinjam uang, biasanya mau pinjamnya juga kepada temannya yang tidak punya uang. Karena kebanyakan kawannya memang kada berduit. Dan sana ada KPI Baras, dan sana ada duit tapi kenapa ini anak belum bayar SPP. Makanya aku mungkin anak bayar SPP, mau bang, jujur lah. Ini ada sedikit lebihan aja. Maka dipinjamkan untuk membeli beras, dramatis. Berisi duit umpamanya 500.000, dipinjam 250.000, 50% dari uang yang dimilikinya dipinjamkan, dramatis. Maka ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau dalam sejarah banyak sekali diceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan harta ini. Salah satunya misalnya Abdurrahman bin Auf. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperdebatkan oleh para ulama hadis, bahwasanya Abdurrahman bin Auf tidak akan masuk surga kecuali dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena ia seorang kaya. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak benar. Tetapi ada juga hadis dengan lafal yang lain yang ada latar belakangnya. Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf memberikan 600 onta kepada Nabi untuk perjuangan. Lalu Nabi mengatakan, mudah-mudahan hartamu berkah wahai Abdurrahman bin Auf, tapi nanti kamu masuk surga dalam keadaan merangkak karena hartamu yang banyak ini lama menghitungnya. Nah, seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf pada saat itu menangis. Maka mulai saat itu ia selalu menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya agar bersih. Karena dia ingin terhindar daripada yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang pertama yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan semua hartanya. Pada saat di Madinah kemudian oleh Nabi dipersaudarakan dengan seorang Ansar yang rela memberikan separuh hartanya, separuh rumahnya, separuh kebunnya, bahkan memberikan salah seorang istrinya setelah diceraikan. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, cukup tunjukkan kepadaku pasar. Setelah ditunjukkan pasar, Abdurrahman berniaga. Yang pertama dijualnya mentega dan keju. Tapi karena memang Abdurrahman bin Auf ini orang halabiu, pintar berdagang, dapat sugih, dan kekayaannya itu sekali lagi tadi dinafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat beliau wafat, beliau meninggalkan harta yang sangat banyak, sugih. Kalau ini orang mengenal sultan, ternyata dulu sudah ada sultan. Dia tinggalkan 50.000 dirham. Satu dirham itu 1.000.000, kalau sekarang emas 1.700.000, 1.700 segramnya ini ada 4,1 gram. Dikalikan berarti jumlahnya 281 miliar. Ia nafkahkan 1.000 ekor kuda. Satu kuda itu rata-rata kalau kuda Arab harganya 250 juta, maka 251 miliar. Kemudian 5.000 ekor unta, jumlahnya sekitar 290 miliar. Kemudian istri Nabi setiap orang diberi 40.000 dirham, diberi sekitar 200 miliar. Jadi bikin Nabi oleh Abdurrahman bin Auf.
Dan itu pun ia masih meninggalkan bagi keturunannya balok-balok emas, balok lah lain batangan. Balok-balok emas yang membelahnya perlu dengan apa? Masya Allah. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Dan ia adalah seorang yang menafkahkan hartanya Allah, dan hartanya tidak pernah berkurang. Anfik, unfik, kata Allah di dalam hadis qudsi. Nafkahkan hartamu, aku yang akan mengganti. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bijak di dalam menggunakan harta itu artinya kita menggunakan dengan baik, tidak boros, tidak mubazir, karena tabzir itu adalah sifat-sifat syaitan. Tetapi juga tidak bakhil, tidak medit, tidak pemalas. Dan Ramadan, apalagi di hari-hari terakhir ini, adalah kesempatan yang luar biasa. Banyak orang di sekeliling kita yang sekarang ini mengalami kesulitan. Bahkan kemudian barangkali karena belum jelas hari raya ini, belum bisa memberikan sesuatu yang baru atau hidangan bagi keluarganya, dalam keadaan sedih. Inilah kesempatan yang luar biasa yang malaikat turun ke muka bumi ini. Salah satunya adalah ingin menyaksikan amal yang tidak ada di langit, yaitu infak, sedekah, zakat, pemberian, kedermawanan, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bijak dengan harta kita, membelanjakan dengan baik, tidak tabdzir, tetapi tidak menyimpan lebih banyak, kemudian menyimpan, dan jangan sampai kita menjadi salah seorang yang menyesal. Karena Al-Quran juga menginformasikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah hartamu, apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, sebelum datang kematian kepadamu. Sehingga apabila kematian sudah datang kepadamu, fayaqula rabbi, kamu akan berkata, wahai Tuhanku, akhartani ila ajalin qarib, berikan kesempatan kepadaku sebentar saja. Akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku akan menafkahkan hartaku, aku akan bersedekah dengan hartaku, aku akan berbagi dengan hartaku. Jadi dia tidak minta berikan kesempatan untuk umrah, untuk haji, tidak, tetapi untuk bersedekah, karena ini nanti yang akan datang sebagai amal jariah kepada orang yang mati. Fasaddaqa wa akum minas shalihin, sehingga aku tercatat menjadi orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Satu jiwa pun tidak akan ditangguhkan kematiannya apabila telah datang kepadanya. Karena mati itu pasti akan datang, sekalipun orang bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.